Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Saya kembali dengan botaknya. Dan ini menarik ya, a big question, yaitu serang Anies melulu ya. Ada apa dengan Sandi Uno? Tentu di antara sobat era sekalian bertanya dan mempertanyakan hal ini tentunya. Why? Karena kok bisa-bisanya ya Sandi selalu menyerang, paling tidak membuka front kepada Anies Baswedan. Jadi mungkin dengan segala hormat dengan Sandiaga Uno ya, yang juga teman saya dan datang pada 50 tahun saya tahun 2020 yang lalu ya, ada beberapa hal yang barangkali kita harus pandang dengan kritis. Mudah-mudahan ini tidak menyinggung perasaan ya. Kita tahu bahwa setelah Pilkada DKI itu orang beranggapan bahwa waduh, Anies Sandi ini adalah pasangan ideal. Usia relatif sama, sama-sama ganteng, sama-sama pintar di bidangnya masing-masing. Yang membedakan adalah satu hal. Anies lebih punya elektabilitas, tapi Sandi lebih punya isi tas, ya kan? Nah, walaupun Sandi sudah keliling-keliling hampir di semua titik di DKI Jakarta yang memungkinkan dia mendapatkan, kalau tidak salah, dia mendapatkan 2 rekor muri ketika dia berkunjung ke titik-titik baik Pilkada DKI maupun Pilpres tersebut. Tapi akhirnya toh Sandi merelakan kursi gubernur atau calon gubernur itu kepada Anies Baswedan yang coming from behind, datang dari belakang. Karena Anies memang jauh lebih moncer ya dari sisi people perception sebagai seorang pemimpin. Sandi kan lebih dikenal sebagai seorang pengusaha. Oh iya, tadi saya katakan Anies lebih menonjol di sisi akademiknya, sementara Sandi di sisi isi tas. Tapi jangan salah, Sandi pun sekarang sudah doktor juga ya. Jadi sama-sama doktor PhD. Tapi bedanya Anies mengabdi di dunia pendidikan dan relatif well established karena pernah jadi rektor Unas Paramadina. Tapi Sandi dikenal sebagai seorang pengusaha yang berhasil, pengusaha muda ya. Seorang putra dari orang yang juga top ya, Min Uno. Dan ini membuat kemudian 2 orang ini dianggap seperti Soekarno-Hatta. Tapi from the beginning orang paham bahwa tidak mungkin dia jadi Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu 2 pasangan yang saling melengkapi. Satu besar ya, tinggi paling tidak, satu kecil, satu lebih karismatis, satu lebih administratif, satu agak ke tengah kiri, satunya lagi tengah kanan ya. Nah, jadi mereka sesungguhnya faktor yang saling melengkapi. Anies Sandi to some extent juga saling melengkapi. Tapi harapan itu buyar ketika Prabowo Subianto tiba-tiba menjadikan Sandi sebagai wakil presiden atau calon wakil presiden setelah sebelumnya konon, sebagaimana banyak diberitakan dan juga dikatakan oleh Anies sendiri, upaya untuk membujuk Anies sebagai calon wakil presiden Prabowo gagal. Saya tidak tahu ya gagalnya di mana. Tapi kalau kita bicara dengan a common sense ya, a common sense itu gagalnya ya karena Anies melihat nggak ada peluang untuk menjadi pemenang kalau berpasangan dengan Prabowo. Lain halnya kalau berpasangan dengan Jokowi. Makanya at that time ya, semua calon wakil presiden itu mau dipasangkan dengan Jokowi. Macam-macam lah. Ada join, Jokowi Imin, ada macam-macam. Sehingga semuanya ingin dipasangkan dengan Jokowi karena mereka yakin Jokowi akan memenangkan kontestasi lagi. Dan ternyata it happens ya. Dan satu hal juga, sebenarnya taktik Gerindra juga bagus juga. Dia tarik Anies Baswedan sebagai calon gubernur dengan harapan Anies mengundurkan diri sebagaimana dilakukan oleh Sandi Uno dan Sandi naik sebagai gubernur, tapi itu tidak terjadi ya. Mungkin Anies membaca gelagat itu juga.
Jadi ini sekali lagi ini analisis ya, jangan baperan ya pendukung Anies, karena tidak ada malaikat dalam politik. Yang ada adalah salah satunya adalah kalkulasi. Dan itu kalkulasi itu wajar karena kita diberikan ilmu dan kecerdasan untuk melakukan kalkulasi tersebut. Nah, ketika Sandi yang ditarik entah apa alasannya, apa karena alasan isi tas, karena elektabilitas tidak kuat. Waktu itu Sandi bukan orang yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden. Karena calon wakil presiden itu kan berputar pada Anies Baswedan, kemudian Mahfud MD. Ya sosok-sosok seperti itulah yang dianggap lebih moncer sebagai wakil presiden. Dan ternyata betul Jokowi pengen menjadikan Mahfud sebagai calon wakil presidennya, tapi mungkin begitu terakhir dilihatnya pasangannya nggak kuat-kuat amat, yaitu Prabowo Sandi, maka cukuplah dengan Ma'ruf Amin yang non elektabilitas juga. Jadi dua wakil presiden adalah wakil presiden yang tidak memiliki elektabilitas. Tetapi jangan salah, ketika head to head Prabowo Jokowi, ya banyak yang mengatakan Jokowi unggul. Tapi begitu Prabowo dipasangkan dengan Sandi dan Jokowi dengan Ma'ruf, maka terjadi pergeseran sedikit. Suara Jokowi turun, suara pada waktu itu Prabowo naik. Artinya Sandi menjadi faktor plus bagi Prabowo, sementara Ma'ruf Amin justru menjadi faktor minus bagi Jokowi. Tapi itu cerita masa lalu, karena pada waktu itu ya 2019 sepertinya Jokowi kuat. Jadi walaupun dia punya calon wakil presiden yang tidak begitu moncar elektabilitasnya, bahkan cenderung sudah sangat senior, itu tidak mempengaruhi kemenangannya. Dan lucunya Sandiaga Salahuddin Uno kemudian berhenti sebagai wakil gubernur. Padahal posisinya cuma wakil, dan ternyata jabatan wakil gubernur itu tidak juga diisi sampai dia kemudian selesai prosesi berpemilu. Baru kemudian diisi kira-kira setelah Pilpres 2019, 2020 baru diisi sepertinya. Saya lupa kurang lebih ya 2020 dan selesai 2023. Jadi Reza Patria hanya menjabat kurang lebih ya kira-kira 3 tahun lebih sedikit. Jadi yang menarik adalah kenapa Sandi harus mengundurkan diri. Padahal mudah-mudahan saya tidak keliru, belum berubah aturannya. Yaitu mereka bisa cuti di luar tanggungan ketika berkampanye. Tapi mungkin pada waktu itu Sandi semangat tinggi, pengen total, dan dia juga mungkin menikmati panggung besar dibandingkan panggung yang tidak terlalu besar, walaupun besar juga di Pilkada DKI, tapi ini panggungnya jauh lebih besar dan penetrasinya sampai ke daerah. Ternyata sobat era sekalian, dia mengundurkan diri, spending 1 triliun ketika saya interview, dan ternyata paling tidak rugi-rugi amat karena dia kemudian rekrut ke dalam pemerintahan Jokowi walaupun hasil reshuffle terhadap Wisnu Tama. Tapi paling tidak dia masuk di dalam reshuffle tersebut. Jadi dia kemudian menjadi bagian dari pemerintahan, dan sejak itulah sebenarnya Sandiaga Salahuddin Uno kehilangan sinar cemerlangnya sebagai seorang calon pemimpin dari kubu oposisi. Karena kalau dia jalan dari kubu pemerintahan, maka dia mungkin kemarin berpikir dia akan menjadi kuda hitam untuk misalnya menggantikan Ganjar Pranowo. Tapi tentu saja harus disertai dengan elektabilitas, dan ternyata elektabilitas Sandi selalu di saf kedua, bukan di saf pertama, sehingga tidak bisa naik. Seandainya ya dia memelihara sikap independennya kemarin itu, terus dia berjuang dengan misalnya relawan Sandi dan lain sebagainya, maka barangkali Sandiaga Salahuddin Uno bisa menjadi tipikal calon pemimpin yang bersaing sama Anies dari kubu oposisi, dan dia punya modal untuk itu. Tapi sekali lagi itulah kelemahan seorang pengusaha. Tidak berani dia habis-habisannya, dia selalu berhitung. Dan memang bagi seorang pengusaha jauh lebih enak kalau menjadi part of government daripada part of oppositions. Karena itu Sandiaga Salahuddin Uno sekarang seperti sudah kehilangan kaki oposisinya bersama Anies Baswedan hilang
karena dia meninggalkan Anies, kaki oposisinya kepada Prabowo bersama Prabowo juga hilang karena baik dia maupun Prabowo datang kepada pemerintahan dan menjadi part of government. Ini sekedar analisis ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi karena itu orang tidak melihat lagi Sandi sebagai wow factor karena di dalam istana ada putra mahkota yang jauh lebih well established yaitu Ganjar Pranowo. Dan sekarang Prabowo pun berusaha untuk menjadi putra mahkota istana. Jadi urutan atau jatah bagi Sandi itu jauh sekali. Nah, jatah bagi Sandi sesungguhnya wapres. Ya, jadi wapres siapa? Ya wapresnya Ganjar atau wapresnya Prabowo. Tergantung siapa yang akan di-endorse oleh istana. Jadi bisa saja kemudian seperti desas-desus yang saya dengar, Ganjar Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Prabowo akan berpasang dengan Erick Thohir. Keduanya dalam rangka mengepung Anies Baswedan. Jadi skenario istana sebenarnya terbaca, jadi yang mau di endorse itu. Tapi entah sekarang bagaimana nasib Sandiaga Uno, kita tidak tahu karena nasib Ganjar pun juga tidak jelas. Jadi it could be possible the last minute, maka yang terjadi adalah Sandiaga Uno dan Prabowo Erick Thohir. Sehingga tidak mungkin bagi Sandiaga Uno untuk masuk lagi ke slot Anies karena mereka berasal dari rumpun yang sama. Jadi slot Anies itu hanya bisa terisi oleh AHY atau oleh Khofifah saat ini. Maka dalam tanda kutip menyerang Anies Baswedan dalam tanda kutip ya, sekali lagi ini mohon maaf karena kita memberikan analisis saja, adalah bagian dari upaya Sandiaga Uno untuk memberikan kontribusi agar dilihat bahwa bekerja saya tidak hanya diam saja menunggu jatah wapres Ganjar. Mungkin begitu salah satunya ya. Nah dalam konteks ini saya selalu bilang mungkin karena ini analisis ya, tidak ada yang exactly. Tapi tentu masuk akal ya. Karena itu serangan-serangan kepada Anies adalah upaya melakukan delegitimasi karena dia sedang mencari slot di luar Anies. Dan sangat mungkin slot itu adalah ke Ganjar Pranowo. Karena Sandiaga Uno to some extent dengan jaringan pemilu di 2019 paling tidak masih banyak mengikat atau memikat orang-orang di pedesaan misalnya yang tentu tidak mengikuti perkembangan politik mutakhir. Dia hanya melihat, wow ada Prabowo masih, ada Sandiaga Uno yang kemarin kampanye dan ini jauh lebih advance dibandingkan Anies yang belum pernah berkampanye sampai ke pelosok-pelosok. Dan gambarnya belum sampai ke pelosok-pelosok juga mungkin. Nah, ini mungkin juga karena saya juga tidak tahu. Ya saudara sekalian, itu ya yang bisa kita lihat dan kita analisis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.